Pertarungan antara Dmitry Bivol lawan Artur Beterbiev akhirnya tiba. Dua petinju light heavyweight yang belum pernah kalah bakal ketemu di ring buat nentuin siapa raja sebenarnya. Satu jago teknik, satu lagi mesin KO. Kira-kira siapa nih yang bakal keluar jadi pemenang? Pertama, kita kenalan dulu sama dua petarung ini. Dmitry Bivol, 33 tahun dari Rusia, punya rekor 23 kemenangan tanpa kekalahan dengan 12 KO. Kalau ngomongin gaya bertarungnya, Bivol dikenal sebagai petinju yang sangat teknikal. Lo tau lah, dia nggak main brutal, tapi dia ngandelin kecepatan, akurasi, dan yang paling penting, ring IQ yang luar biasa. Bivol selalu bisa ngebaca gerakan lawan, ngejaga jarak dengan baik, dan bikin lawan nggak punya kesempatan buat ngebales. Salah satu pertarungan terbaiknya adalah waktu dia kalahin Canelo Alvarez 2 tahun lalu. Di fight itu, dia bener-bener kasih pelajaran buat Canelo soal pentingnya game plan yang solid. Sekarang kita bahas lawannya, Artur Beterbiev. Beterbiev ini tipe petinju yang bikin lawan gemeter karena dia punya reputasi yang serem. Lahir di Chechnya, Beterbiev sekarang udah 39 tahun, tapi jangan salah, dia masih ganas di atas ring. Rekor dia, 20 kali naik ring, 20 kali menang KO. Itu artinya, semua lawan yang pernah ketemu Beterbiev pulang dengan KO. Beterbiev ini dikenal sebagai petinju yang brutal. Lo bisa bayangin kombinasi antara kekuatan, stamina, dan relentless pressure, itu yang dia kasih di setiap fight-nya. Dia nggak kasih waktu buat lawan napas, selalu nyari celah buat masuk dan bikin lawan hancur. Pukulannya punya power yang bisa ngerusak lawan, bukan cuma buat menang poin. Jadi, kalau lo ketemu Beterbiev di ring, lo bukan cuma harus ngadepin serangan terus-menerus, tapi lo juga harus siap dihajar dengan pukulan-pukulan yang bisa bikin KO kapan aja. Nah, sekarang kita bahas gaya bertarung masing-masing petinju, mulai dari Bivol dulu. Bivol itu mainnya sabar banget. Dia nggak bakal buru-buru buat nyari KO, tapi dia lebih fokus buat ngekontrol jalannya pertarungan. Bivol biasanya bakal main dari jarak jauh, pakai jab buat jaga ritme, dan terus-terusan nyari celah buat masukin kombinasi cepat. Salah satu keunggulan dia adalah kemampuannya buat ngatur jarak, bikin lawan susah masuk. Defense-nya juga rapih banget. Lo bakal jarang banget lihat Bivol kebobolan serangan besar karena dia selalu waspada. Makanya, banyak petinju yang frustrasi lawan dia, karena setiap kali mau masukin pukulan, Bivol udah siap nge-counter. Di fight lawan Canelo, Bivol nunjukin betapa efektifnya dia ngatur ritme pertarungan. Canelo yang biasanya bisa bikin lawan kewalahan, malah jadi bingung karena Bivol selalu bisa ngehindarin serangan dan balik ngerespon dengan cepat. Kalau Beterbiev beda cerita, dia mainnya kayak tank, nggak peduli siapa lawannya, Beterbiev bakal maju terus. Dari bel ronde pertama dibunyikan, dia langsung ngasih tekanan. Dia bakal maju, ngejar, dan nggak kasih lo ruang buat nafas. Kekuatan terbesar Beterbiev adalah stamina dan powernya. Dia nggak cuma ngandelin satu pukulan besar buat bikin KO, tapi dia bakal ngasih serangan bertubi-tubi sampai lawan nggak kuat lagi buat berdiri. Beterbiev ini tipe petinju yang suka bikin lawan kelelahan fisik dan mental, karena kalau lo terus-terusan dikejar tanpa ada kesempatan buat ngebales, mental lo pasti lama-lama hancur. Dan saat lo mulai capek, itu momen dimana Beterbiev bakal masukin pukulan mautnya. Dia bisa ngerusak lawan dengan kombinasi body shot dan headshot yang brutal. Pukulan dia bisa bikin lo KO kapan aja, bahkan di ronde-ronde awal. Setelah tahu style dua petinju ini, apa strategi yang bakal mereka pakai nanti? Buat Bivol, strategi yang paling masuk akal adalah main sabar dan ngontrol jarak, kayak biasanya. Dia nggak boleh kasih Beterbiev kesempatan buat mendekat dan masukin serangan besar. Bivol harus ngejaga jarak pakai jab dan pakai footwork buat ngeluarin diri dari tekanan Beterbiev. Intinya Bivol harus bikin Beterbiev frustrasi, sama kayak dia bikin Canelo frustrasi. Kalau dia bisa ngerjain ini dengan baik, Bivol punya kesempatan besar buat menang poin. Sementara itu, buat Beterbiev kuncinya adalah ngejar terus. Dia nggak boleh kasih Bivol ruang buat nafas atau ngeset ritme. Beterbiev harus nyari kesempatan buat masuk ke jarak dekat dan hajar Bivol dengan kombinasi body shot yang kuat. Dia juga harus hati-hati sama footwork Bivol yang cepet. Tapi kalau dia bisa kasih tekanan terus-menerus, lawan yang biasanya kalem kayak Bivol bisa jadi kewalahan juga. Pertarungan ini bisa dibilang salah satu yang paling susah diprediksi. Dmitry Bivol dan Artur Beterbiev adalah dua nama besar yang masing-masing punya keunggulan unik. Secara teknis, fight ini 50-50. Bisa aja keduanya menang tergantung situasi di atas ring. Tapi kalau harus milih, gue sedikit condong ke Bivol. Kenapa? Pertama, usia. Bivol lebih muda dari Beterbiev, dan itu bisa jadi faktor penting dalam pertarungan dengan intensitas tinggi kayak gini. Bivol dikenal dengan kecepatan dan stamina yang nggak mudah luntur, dan dalam pertarungan panjang, dia bisa lebih unggul dari Beterbiev. Tapi kita nggak bisa ngeremehin Beterbiev juga. Meski usianya lebih tua dan baru aja operasi lutut, powernya masih jadi salah satu yang paling ditakutin di divisi ini. Beterbiev udah nge-KO semua lawannya, dan kalau dia bisa dapetin momen yang pas, Bivol pasti harus waspada. Di sisi lain, operasi lutut bisa sedikit jadi penghalang buat gerakannya, dan itu bisa dimanfaatkan sama Bivol yang punya skill defensif bagus. Fight ini tetap bakal ketat, bisa banget berakhir dengan keputusan juri, karena dua-duanya punya keunggulan yang saling menutupi. Tapi karena faktor usia, stamina, dan kondisi fisik, gue sedikit lebih condong ke Bivol buat ngambil kemenangan ini, walaupun nggak bakal mudah.
Jadi siapa yang lo dukung? Tulis pilihan lo di kolom komentar dan kasih tahu alasannya. Gue pengen banget tahu pendapat lo tentang mega fight ini. Kalau lo suka videonya, jangan lupa cek video lainnya, kasih like, komen, dan subscribe. Peace.